Di jantung kota Solo, Jawa Tengah, berdiri megah gedung wayang orang Sriwedari, sebuah oase budaya yang menghadirkan pertunjukan wayang orang yang memukau. Lebih dari sekedar tontonan, wayang orang Sriwedari adalah pengalaman budaya yang imersif. Para penari, gerakan tarian yang indah, alunan musik gambang merdu, dan dialog-dialog yang serta makna membawa penonton dalam sebuah perjalanan magis ke dunia pewayangan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ramadhani. Di sini kita sudah berada di Taman Sriwedari, tepatnya di halamannya. Untuk itu, kita akan melakukan wawancara dengan salah satu aktor dari pewayangan orang Sriwedari. Oleh karena itu, karena kita jadwal untuk wawancaranya itu nanti malam, tepatnya pada pukul 19, maka dari itu, karena ini masih sore, kita akan melakukan jalan-jalan sebentar. Wow, kita sudah berada di kota Solo. Sebelumnya tadi sudah mendengar opening dari saya ya. Di sini kita bakal jalan dulu nih sebelum kita berangkat untuk melakukan wawancara. Ternyata di kota Solo itu beragam sekali makanannya. Di sini saya sampai berjalan ribuan meter untuk mencari dan menjelajah kota Solo, teman-teman. Di Solo sendiri itu ternyata banyak sekali jajanan ataupun oleh-oleh yang bisa didapatkan. Saya sampai bingung untuk mau kemana nih ke kota Solo. Dan pada akhirnya saya kembali ke pertunjukan orang Sriwedari dan di malamnya saya nonton dari budaya yang diadakan di balik kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah datangnya ada di dalam gedung Sriwedari dan saya sudah mengenal Bapak. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak. Nama saya Dinti Wibowo. Di sini sebagai pemain wayang sekaligus merangkap tugas koordinator orang-orang Sriwedari. Kira-kira udah berapa lama sih Pak menjadi seorang aktor? Kalau saya sudah sekitar 16 tahun dari 2006. Kira-kira sejarahnya dari Bapak menjadi seorang aktor itu gimana sih Pak? Kan maksudnya kalau kita pengen jadi aktor ini ada penolakan ya biasanya. Sebenarnya panjang itu, tapi coba saya ambil poinnya intinya saya. Kenapa saya menjadi pemain wayang? Yang jelas, dulu saya pernah sekolah di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia sampai jenjang SMA, SMKI itu 4 tahun. Tapi setelah dari SMKI SMA ke pariwisata, sebenarnya saya sudah lepas dari wayang, lepas dari tari. Tapi delalah tahun 2005 itu pemerintah kota membuka lowongan pemain wayang dengan ijazah SMK. Kebetulan SMK saya kan punya SMK seni tari. Saya mencoba untuk mendaftar, akhirnya saya diterima di sini. Tapi memang latar belakang dari keluarga saya itu bapak saya adalah pemain wayang. Berarti ada keturunan. Mungkin. Kalau boleh tahu, dulu itu pas menjadi pemula atau baru bergabung itu, apakah di sini tempat untuk pentasnya? Ketika masih sekolah, kalau masih sekolah kan di SMK ada sendiri tempat pementasannya. Tapi memang notabene wayang orang Sriwedari dari dulu main itu tiap hari. Berarti tempatnya di sini? Iya, di sini. Pas Mas Indi itu melakukan gerakan tuh, pernah nggak mengalami kecelakaan di mobil? Semoga saja tidak. Tapi kalau sebatas terkilir itu ketika dulu pernah. Tapi tidak sampai parah lah. Jadi itu ada teman-teman juga banyak sih yang seperti itu karena kan gerakan untuk istilahnya perang ya, gerakan itu memang harus, kalau yang udah tahu kan lebih harus gesit dulu. Memang terkadang kita sampai terpleset atau apapun itu yang membuat kita terkilir, tapi tidak sampai parah dan jangan sampai lah. Kalau nggak tahu gerakannya itu seperti apa ya Pak? Soalnya kan kalau kita ngomong itu kan kayak film gitu. Iya. Terkenal itu gitu. Yang jelas gerakannya adalah gerakan dasar seni tari, seni tari. Jadi dengan kalau praktek di sini kan mungkin nanti bisa dilihat, tapi kalau ingin lihat jelas itu diambil di TikToknya Wayang Orang Sriwedari atau di Instagramnya Wayang Orang Sriwedari, itu ada semua. Ada latihannya, nanti ada juga pas saat kita pentas, banyak sekali. Pas latihan atau pertunjukan kan pasti ada irama dalamnya kan, atau ada irama musik. Iya.
Nah, itu gimana sih cara kenapa dia sinkron dengan musik? Kalau gerakan dasar itu biasanya kita pakai hitungan 1, 2, 3 kayak senam lah 4, 5, 6, 7, 8 mulai seperti gerakan tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ada gerakan, ada hitungannya dan ada ritmenya juga, gerakannya ritmis. Nah, itu kalau digabungkan dengan musik gamelan itu apakah sulit? Sebetulnya kalau dari awam memang sulit, tapi karena dari seni tari itu juga dilandasi oleh seni karawitan, jadi kita tahu seperti ladrang nanti berapa gongan hitungannya 32 atau 2, 4, 6, 7 kenong 1 itu 2, 3, 4 itu nanti ada sendiri. 4 kenong dari 32 ya 32 hitungan ketukan 1 gongan gitu. Kalau di pertunjukan kan biasanya kan ada kayak ngomong langsung gitu nggak? Iya. Nah, itu Dialog. biar suara kita lebih keras daripada suara gamelan atau musik itu gimana? Biasanya kalau untuk dialog, jadi kita saling mengisi. Ketika pemain wayang sudah melakukan dialog wayang, istilahnya kalau di wayang itu ono contoh, itu gamelan pasti dengan sendirinya pelan atau berhenti. Tapi ketika untuk suasana yang kaget, kaget itu baru gamelan naik kita berhenti. Tapi ketika bersama-sama dengan gamelan berbunyi, kita juga berdialog, kita harus lebih keras. Tergantung karakter kita yang kita bawa juga sih. Nanti peran dari riasan itu juga berpengaruh ya Pak? Iya, sama-sama. Tapi kalau di riasan kan kita untuk mengekspresikan kan hanya satu ya Pak dalam riasan. Kita kan riasan dari misal baru itu kan biasanya saya kurang tahu ya untuk jenis kalau misalkan ada bunyi kayak marah kan dari awal marah kan berarti riasan itu udah kayak marah. Iya. Nah kalau misalkan kayak sedih itu gimana dari ekspresinya kan sulit gitu. Kalau ekspresi dari yang jelas untuk marah ya kita seperti bagaimana seseorang itu marah dengan suara yang lebih keras itu menandakan bahwa kita marah. Kalau ekspresi karena kan misalnya rias pelokawan kan putih semua kan nggak kelihatan itu. Nah, itu kalau divisualkan biasanya itu terlihat. Karena kita lain dengan wayang kulit. Karena wayang kulit marah pun tetap seperti itu terus gambarnya. Tapi kalau kita diimbangi dengan gerakan ketika tangan malangkri atau ini atau itu kan ekspresi wajah kita masih kelihatan. Tokoh-tokoh kita masih kelihatan. Nanti dari gerakan tangan ataupun suara itu Iya, itu jelas sangat mendukung bagi gerakan untuk ekspresi mata. nah kira-kira tuh ada alat bantu apa sih Pak dalam membantu untuk latihan gitu? Alat bantu kita dapat membantu. Nanti langsung ya. Iya. Untuk latihan sendiri tuh dari kecil tuh apakah dibantu oleh senior langsung atau gimana? Maksudnya kan kalau kita latihan itu kan pasti ada pelatihnya ya. Nah untuk biar di pelatihan itu apakah langsung dari turun dari seniornya atau mungkin kita Kalau kita ya, kalau saya di senior kita, senior kita yang terdahulu yang sekarang sudah pensiun, kita banyak belajar dari beliau itu. Kalau di sekolah kan ada gurunya, yang jelas. Kalau di sini kan karena sudah ada gurunya, kita di sini kan sifatnya bekerja semua. Jadi kita yang baru harus lebih banyak belajar pada yang senior. kalau untuk ini kan tiap tahun pasti ganti ya atau mungkin tiap beberapa tahun ada pergantian anggota untuk itu dapat murid barunya itu dari mana? Yang jelas karena kita sifatnya dari dinas, kita membawa orang. Jadi regenerasi istilahnya. Ketika ada yang pensiun 3, pasti dinas langsung membuka lowongan 3. Tapi kecuali untuk saat ini karena kita dari pemerintah sendiri sudah menutup lowongan untuk istilahnya tenaga kerja untuk pemerintah. Jadi sementara masih di stop dulu. Kira-kira kalau pada pertunjukan kan pasti ada kesulitan ya dalam memerankan satu peran ataupun dalam pertunjukan itu. Kira-kira gimana sih Pak cara mengatasinya? Entah itu rasa gugup ataupun Iya. Kalau gugup kita enggak. Kita jarang karena kita memang tiap hari kita itu di sini pentas tanpa latihan. Jadi memang istilahnya untuk penokohan itu langsung siang tadi dibagi tokoh, malam kita absen jam 5, setelah itu langsung make up kita briefing dengan sutradara. Gitu. Jadi kalau
untuk gugup kita nggak ini ya. Itu sangat kecil sekali kemungkinannya, tapi kita selalu tanya kepada sutradara karakterku nanti seperti apa di adegan ini, terus nanti intinya cerita ini apa. Jadi untuk dialog pengembangan kita sendiri, improvisasinya. Kalau dari karakter kan kita ingin menyampaikan sesuatu ya. Ya, Itu gimana sih Pak cara untuk menyampaikannya biar benar-benar kena ke penonton? ya sudah, berarti kita sampaikan aja ke gimmick, ke dialog kita. Jadi kalau kita kan istilahnya pentas itu bukan untuk interaksi dengan penonton. Kita kan ke tokoh yang lain. Ya udah, berarti kita misalkan kalau bilang kamu sekarang harus ikut saya, ya sama. Saya juga mengikuti melu aku sama juga, tapi lain dengan Punokawan. Kalau Punokawan kan interaksi kadang dengan penonton. Nah, itu. Jadi dengan gimmick-gimmick yang dari mereka sendiri lah itu. Tapi kalau tokoh jarang sekali interaksi dengan penonton. Tapi kalau mengena, yang jelas saya yakin setiap apa yang kita ungkapkan pasti penonton dapat menangkap. Itu pun kita dibantu juga pakai proyektor, pakai penjelasan inti cerita adegan ini. Jadi saya kedua untuk ini Pak, kan dalam latihan sendiri tuh saya kan sempat lihat di depan tuh ada dua anak kecil yang kayak begini cerita gitu. Itu tuh gimana ya? Kita tuh kayak ada polanya gitu nggak sih Pak untuk Ya, latihannya itu ada pola. Misalkan kan oh iya, jelas no. Itu pembentukan dari anak itu kalau di Solo ini lebih banyak dari sanggar. Jadi di Solo itu ada banyak sekali sanggar seni tari. Itu dari anak kecil pemula itu sudah dididik bagaimana caranya menari yang benar. Jadi berdirinya penari seperti apa namanya tanjak, jalannya penari seperti apa namanya lemaksono, yang agak cepat lagi namanya serisik. Itu semuanya dari pacak jonggo, dari cara dadanya harus membuka, tangan seperti apa, ini untuk gagah, untuk alus, itu anak-anak itu sudah mulai diajarkan seperti itu di sini. Jadi dari awal mereka sudah tahu, oh ini tari gagah, oh ini tari maksudnya tari alus, oh ini tari yang seperti tari kelinci, berarti menunjukkan bagaimana paling nggak menunjukkan gerak kelinci. nanti biar terbiasa ya Mbak. Iya. Terkait peran tuh biasanya sutradara itu memilihnya secara acak atau bagaimana ya Untuk apa? untuk membeli peran. Misalnya sutradara itu pengen cerita ini, nah dia tuh pengen nyari peran ini tuh cocoknya untuk orang siapa, itu dari mana ya? Biasanya di sini tuh setiap pemain-pemain kita itu sudah mempunyai karakter sendiri. Jadi ada teman kita yang tinggi besar, itu cocoknya jadi begitu. Itu cocoknya jadi raksasa, itu cocoknya jadi Rahwana. Terus ada yang orangnya itu halus, lembut, cowok tapi halus. Dia ya wajahnya cakep. Oh ini cocoknya di Arjuna. Oh ini gemuk pendek tapi tingkahnya berlincah. Wah ini bagong. Sudah membentuk karakter teman-teman kita itu. Nanti bisa dibuktikan, dilihat nanti di panggung. Ya itu jadi. Tapi yang kecil ketika dijawab tokoh kamu di Solo ya tidak mungkin kalau kecil. Jadi sudah ada pembentukan karakter sendiri dari bawaan teman-teman. Terkait promosi kan saya udah belajar di ini ya, saya juga sempat follow juga cari tahu. Kira-kira tuh selain dari IG itu ada media apa lain ya Pak untuk promosi? Yang jelas kita sekarang gencarnya malah di TikTok. Ya karena setiap penonton yang saya tanya itu kan sekarang banyak sekali yang muda-muda yang muda-mudi kan. Setiap kali saya tanya dari dari mana Pak? Dari TikTok, aplikasi TikTok. Berarti lebih fokus ke TikTok ya sekarang? Iya sebetulnya kita semuanya mencoba untuk berfokus semuanya itu kita tidak hanya TikTok saja, IG pun kita juga gencar. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak ini sih Kak, agak Sensitif. iya. Tidak apa-apa kalau selama sifatnya umum sih tetap saya jawab, tidak apa-apa.
Ini berkaitan tentang perhitungan, ini juga perhitungan gaji ya. Iya, tidak apa-apa. Nah, untuk dalam pementasan ini tuh mereka menentukannya itu berdasarkan apa ya? Apakah berdasarkan dialog yang mereka dapat atau berbeda? Untuk gaji teman-teman ya. Iya. Karena kita kan di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang notabene itu di bawah naungan dari pemerintah kota. Istilahnya kita itu aparatur sipil negara, Mas. ASN. Jadi kalau saya sendiri sudah PNS diangkat di tahun 2006. Teman-teman sementara masih semoga berjalan menuju ke sana sih, ada yang P3K juga, tapi teman-teman ini masih istilahnya TKPK. Kalau di sini kan tenaga kontrak, sehingga tiap tahun harus perpanjang kontrak terus. Tapi ini perjalanan semoga bisa menuju ke pegawai negeri juga. Untuk gaji kita sudah tidak memikirkan gaji kupiro ya, enggak, itu sudah tetap. Jadi gaji setiap bulan sudah masuk ke rekening kita. Untuk pendapatan kita tiket itu tidak masuk ke kita. Jadi langsung PAD, langsung ke pendapatan asli daerah yang tiap pagi ini jual, besok pagi kita setor ke pemerintah kota, masuk di Dinas Pendapatan Daerah langsung. Jadi untuk yang menentukan harga tiket juga pemerintah, jadi bukan kita. Kita di sini cuma karyawan istilahnya. Itu jadi tidak apa-apa. Jadi ya seperti halnya PNS yang lain kan kita. Saya kalau langsung tanya ke gaji itu agak sedikit sebenarnya. Terutama kan kalau orang-orang Enggak apa-apa selama ya mungkin dari orang-orang awam yang taunya, wah penontonnya banyak, penghasilannya wayang pasti besar. Wah penontonnya kok cuma 3, masa wayangnya ra digaji gitu lah. Enggak, kita sudah dipenuhi semua oleh pemerintah. saya mikirnya tuh dari penjual tiket malah. Nah itu kalau dulu mungkin seperti itu secara terbentuknya wayang orang itu tadi seperti itu. Jadi ketika keluar dari Mangkunegaran itu pada Raja Mangkunegara yang ke-6 itu, dulu kan sebetulnya yang ini kan dipentaskan di Istana Mangkunegaran ya untuk umum, tapi karena terjadi inflasi pada Raja Mangkunegara yang ke-6 itu wafat, akhirnya pemainnya kan disuruh keluar, membuat suatu grup topong-topong dari satu tempat lain itu dikomersilkan, hasilnya nanti dibagi untuk pemainnya. Berarti dulu masih Tapi dari tahun ke tahun akhirnya oleh Sunan Paku Boleh yang ke-10 diberikan tempat ini. Ini dulu namanya Kebun Rojo, kebun binatang. Akhirnya diberi tempat sini dan setelah dari Sinton itu akhirnya kan diperhatikan oleh pemerintah. Akhirnya diangkat pegawai oleh pemerintah dan itu sampai sekarang kita sudah menjadi staf pemerintahan itu di bidang kebudayaan. Akhirnya kita melestari budaya karena sekarang sudah bergabung dengan pariwisata, secara otomatis kita kan menjadi objek wisata. Nah itu wayang orang Kebon Rojo berkembang lagi karena kita itu di kawasan Ciwidey di sini namanya. Lu banyak binatang-binatang Mas di sini. ada rusak. Iya, ini kan sekarang Iya. banyak lah buat apa kebun binatang lah istilahnya di sini tuh untuk tempat peristirahatan raja dulu zaman dulu. Kawasan Ciwidey akhirnya berkembang dari tahun ke tahun sampai sekarang menjadi wayang orang Ciwidey sampai sekarang. Panjang sekali, makanya ini tadi kan cuma intinya saja yang saya ambil. Tadi dia udah cerita sejarah ya. Iya sejarah, tapi kan saya tidak terlalu langsung flash juga. Nanti harus perlu banyak alurasi, saya ambil intinya saja. Perjalanan kita itu seperti itu. Dan kita di sini pemain yang sudah senior itu memang masih yang sudah PNS. Ya, terakhir pengangkatan PNS yang mana saya tahun 2006 itu terakhir pengangkatan PNS umum. Umum itu dalam arti kan dari sipil ya kita daftar, akhirnya lolos. Terakhir saya 2006 itu. Sekarang 2006 sampai sekarang tidak ada pendaftaran PNS di kita di sini. Jadi akhirnya pengangkatan dari honorer ke PNS, dari tenaga kerja yang THR itu menjadi PNS, akhirnya diangkat karena istilahnya itu dharma bakti dari beliau-beliau dahulu itu kan sudah istilahnya magang berapa tahun, akhirnya diangkat. Tidak ada yang dari umum kecuali saya. Itulah sedikit cerita dari yang kita. Kita tanpa latihan, Mas. Iya, makanya saya tadi kan bilang Mas, kita absen jam 5. Kalau siang kita di rumah.
Makanya jam 5 kita absen, terkadang molor setengah 6 ya absen. Kita kan pakai fingerprint. Setelah itu kita kumpul di sini ya, udah ngobrol-ngobrol biasa. Mulai dapuan, mulai make up itu, nah ini jam 7 kita mulai make up. Make up kita paling cuma 20 menit. Make up sama kostum. Jadi kita yang di sini itu semua bisa make up sendiri-sendiri. Tidak ada yang harus merekam, tidak ada. Dengan nanti kalau keluar lihat mereka make up sendiri-sendiri. Mandiri semua ya sudah. Saya kira malah itu siangnya latihan terus ini. Nah, kita tetap maksudnya jam 5, makanya tadi pindah siang sore kayaknya nggak ada yang kesini. Saya tunggu ya teman-teman semuanya cuti. Coba nanti jam 5 mas saya kan begitu tadi. Saya juga kaget. Nah, acaranya jam 7 Kak. Iya jam 7 aja mereka masih santai-santai. Ini ada yang masih nanti yang keluar adegan tengah. Itu aja masih santai. Saya keluar adegan tengah. Ya nanti kan masih di sini. Nah, nanti kalau sekitar jam 10 nanti saya baru keluar. Oh iya. Ya? Tanggal ceritanya lama ya? Iya jam 8 sampai jam 9 itu awal. Jam 9 sampai mungkin jam setengah 10 itu nanti goro-goro dulu. Semakin itu tertutup gitu. Ah iya. Nah, nanti jam setengah 10 ke atas itu baru pengertian jam sampai setengah 11 atau karena ini lakonnya Punokawan, makanya Punokawan sampai akhir ini nanti. Agak lama, makanya tadi bilang selesai jam berapa? Minimal jam setengah 11 kalau ini. Biasanya kan 10:15 paling, tapi nanti itu setengah 11 lebih nih nanti Bang. Karena kalau Punokawan kan mesti banyak dagelnya itu lah, jadi kan yang membuat lama itu. Mungkin itu saja sih untuk wawancaranya. Terima kasih Kak. Ya, maaf sekali ya satu penonton yang lebih kurang. Ya, memang. Tapi kita semuanya di sini juga ramai semua sih. Saya tadi gue minta maaf Kak, yang repotin juga kayak. Yang saya apa belum- sih memang kita selain melayani di panggung kita juga melayani seperti ini. Banyak kok masih yang besok Senin, makanya saya kan harus menjadwalkan. Tapi paling nggak kan kalau enak kan diambil sore, kalau saya pagi siang otomatis kan ya kesibukan sendiri di rumah. Ternak teri ya, teranak istri ya. Anak sekolah atau anak kemana, tapi kebetulan ini anaknya baru lomba jadi saya kemarin FLS 2E ini kan juara 1 tingkat kota saudara. Besok pagi itu ambil syuting ke tingkat provinsi, jadi saya udah sibuk ini baru nganter anak terus. Saya juga minta maaf kalau ngechat duluan tapi nggak ngasih surat ya tadi lah bilang kan saya chat bapak duluan tapi nggak ngasih surat gitu. Oh enggak apa-apa, selama saya longgar maksudnya tidak ada kegiatan di kantor enggak apa-apa. Tapi pas kemudian kalau saya ada tugas seperti saya dimakan ke teman-teman masa sutradara saya ini sutradara kita bisa diam. Tapi banyak juga sutradara yang masih di bawah saya ada di sudah jadi sutradara banyak juga. Langsung terjun. Ya sebetulnya nggak langsung terjun, jadi semua itu berawal dari panggung. Dengan melihat panggung tiap hari, oh ceritanya ini. Setiap orang kan tingkat hafalannya kan sendiri. Dia bisa mengelola cerita gitu. Suatu saat bisa menyutradara. Jadi memang perjalanan waktu yang jelas membuat kita seperti ini. Iya.